Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, dan sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Haji Didin Wahidin MPD beserta Ibu Dr. Oke Rosmala Dewi MMPD, Bapak Ibu rekan-rekan S3 Ilmu Pendidikan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan presentasi dengan judul Kepemimpinan Visioner dalam Menghadapi Era Disrupsi sebagai bagian dari tugas mata kuliah organisasi, kepemimpinan, dan manajemen personil. Era disrupsi di sini sebuah makna bahwa kehidupan manusia merupakan sebuah proses yang dinamis, artinya akan terus mengalami perubahan dalam setiap aspek kehidupan. Sistem lama disrupsi di sini digambarkan sebagai sebuah inovasi yang akan menggantikan sebuah sistem lama dengan cara-cara baru, dari tenaga sumber daya manusia secara langsung beralih dengan menggunakan tenaga mesin dan digital. Dari transaksi yang dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. Disrupsi akan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar efisien dan juga lebih bermanfaat. Disrupsi di sini bagaikan sebuah masa baru yang terjadi pada saat ini yang menyadarkan kita bahwa semua perubahan merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kemudian disrupsi digital memberikan dampak terhadap dunia bisnis, tentunya utamanya kepada manajemen kepemimpinan saat ini, yang saat ini dikenal dengan istilah VUCA. Permasalahan yang muncul dari disrupsi digital adalah yang pertama di sini volatile. Artinya lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat dan terjadi dalam skala dunia yang cenderung ditandai dengan munculnya berbagai macam tantangan baru yang penyebabnya terkadang sulit ditemukan. Tantangan baru ini tidak memiliki model yang tetap, melainkan bisa berubah dengan sangat cepat. Problem yang kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian ini menjadi momok bagi para pebisnis dan menjadi suatu situasi yang suka atau tidak suka menjadi bagian keseharian pada dunia bisnis saat ini. Kemudian problematika yang ketiga adalah complexity. Dalam situasi ini kita akan kebingungan dalam memahami penyebab dari suatu persoalan secara langsung. Penyebab kompleksitas ini dapat berasal dari beberapa faktor seperti munculnya pesaing baru, pola konsumsi yang berubah, aturan yang semakin kompleks, dan juga faktor-faktor yang lainnya. Kompleksitas masalah bisa membuat para pemimpin merasa frustasi. Problem yang keempat adalah ambiguity. Artinya adalah membingungkan. Ambiguitas ditandai dengan sulitnya memaknakan tantangan yang ada dan memformulasikan cara untuk mengatasinya. Pada saat ambiguitas ini menimpa, maka para pemimpin dihadapkan pada sikap dan keraguan-raguan dalam mengambil keputusan, karena manfaatnya bisa jadi tidak pasti. Artinya dalam menghadapi suatu persoalan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban atas jawaban yang pasti. Kemudian sehingga sejalan dengan permasalahan yang ada, maka pertanyaan yang muncul adalah era disrupsi ini apakah sebuah ancaman ataukah sebuah peluang? Sebagian pihak beranggapan bahwa era disrupsi merupakan sebuah ancaman, namun juga banyak yang menangkap bahwa era disrupsi di sini adalah menjadi sebuah peluang. Oleh karena itu, setiap organisasi akan dihadapkan pada pilihan antara berubah atau hilang, tenggelam, tergerus dalam arus perubahan itu sendiri. Kemudian solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang muncul adalah yang disingkat secara VUCA. VUCA sebagai solusi di sini mengandung arti bahwa yang pertama adanya vision atau visi, suatu yang akan kita capai pada masa yang akan datang. Visi tersebut menjadi sesuatu yang
pantas untuk diperjuangkan karena visilah yang membedakan antara seorang pemimpin dan pengikutnya. Pada dasarnya, seorang pemimpin tentu telah paham betul tentang pentingnya memiliki visi, karena dalam proses kepemimpinan terhadap sharing vision untuk mewujudkan mimpi yang telah dibuat. Tawaran solusi yang kedua adalah understanding. Understanding mendorong kita untuk memahami dan memperhatikan atau mempertahankan apa yang sesuai dengan kondisi tempat kita berada saat ini. Pemahaman akan suatu perubahan dan peristiwa harus dipersiapkan untuk dihadapi dan dipahami dengan baik. Pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk bisa mengendalikan diri dan organisasinya dalam situasi yang sulit dan dapat terus berjalan saat orang lain di sekitarnya mulai kehilangan harapan. Kemudian solusi yang keempat adalah clarity. Tantangan kompleksitas kehidupan memang tidak lagi menjadi hal yang asing. Setiap orang harus melalui masa-masa yang tidak sederhana akibat ketidakpastian yang nyata. Ketika menghadapi sebuah persoalan, seorang pemimpin harus memilih penyelesaian yang sederhana dalam melihat kompleksitas yang ada. Di sini pemimpin juga harus memiliki kemampuan yang jelas, tegas tentang apa yang akan dan sedang dilakukan untuk mewujudkan visinya, namun juga tetap fleksibel tentang bagaimana cara menerapkannya. Tawaran solusi yang keempat adalah agility. Artinya memiliki kelincahan dalam menghadapi suatu perubahan, menghadapi tuntutan pelanggan, perkembangan baru yang tiba-tiba muncul. Harus ada pemimpin di era sekarang. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mencari, dan melibatkan para pemangku kepentingan tidak hanya untuk mendapatkan dukungan, tapi juga menghormati pandangan mereka untuk kemudian mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian sejalan dengan solusi yang disajikan, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi sebuah organisasi atau institusi untuk menumbuhkan sosok pemimpin yang visioner dengan orientasi yang jauh memandang ke masa depan. Mengutip dari yang dikemukakan oleh Tiller di sini, bahwa kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, kemudian menjadi agen perubahan yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang memahami prioritas, menjadi pelatih yang profesional serta dapat membimbing personel lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. Sehingga dari definisi tersebut dapat dirumuskan 4 peran pemimpin visioner di sini, yaitu pemimpin visioner yang pertama menjadi penentu arah. Pemimpin harus mengembangkan visi dan membagi visinya tersebut kepada semua orang untuk mewujudkannya. Fokus kepada masa depan yang penuh tantangan dan mampu mengatasinya. Peran yang kedua adalah sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar, menilai implikasinya untuk pelaksanaan dan pemberdayaan orang-orang yang dipimpinnya menuju perubahan. Kemudian peran yang ketiga sebagai juru bicara. Pemimpin harus mampu bernegosiasi dengan orang lain, membangun jejaring kerja, memberikan gagasan sumber daya atau informasi bagi organisasi. Peran yang keempat adalah sebagai pelatih. Pemimpin harus memberdayakan staf dan pegawai agar bersemangat mengejar visi. Sebagai pelatih, pemimpin juga menjadi teladan dalam usaha mewujudkan visi menjadi kenyataan. Kemudian merespon dampak dari era disrupsi tersebut, Barbara Brown di sini mengajukan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin visioner. Kompetensi yang pertama adalah visualizing. Pemimpin visioner mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas tentang kapan hal itu akan dicapai. Kedua adalah futuristic thinking, artinya tidak hanya memikirkan di mana posisi bisnis pada saat ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah sowing foresight.
Pemimpin visioner adalah perencana yang dapat memperkirakan masa depan. Dalam membuat rencana tidak hanya mempertimbangkan apa yang ingin dilakukan, tetapi mempertimbangkan teknologi, prosedur, organisasi, dan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi rencana. Yang keempat adalah proactive planning. Menerapkan sasaran dan strategi spesifik untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Mampu mengantisipasi atau mempertimbangkan rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat untuk menanggulangi sebuah rintangan. Yang kelima, creative thinking. Dalam menghadapi tantangan, pemimpin visioner berusaha mencari alternatif jalan keluar yang baru dengan memperhatikan isu, peluang, dan masalah yang ada. Keenam adalah taking risk. Berani mengambil resiko dan menganggap kegagalan sebagai peluang, bukan sebagai sebuah kemunduran. Kompetensi yang ketujuh adalah proses alignment. Mengetahui bagaimana cara menghubungkan sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Pemimpin dapat dengan segera menyelaraskan tugas dan pekerjaan setiap departemen pada seluruh organisasi yang dipimpinnya. Kemudian kompetensi yang kedelapan adalah coalition building. Menyadari bahwa dalam rangka mencapai sasaran dirinya, dia harus menciptakan hubungan yang harmonis, baik ke dalam maupun keluar organisasi. Pemimpin harus aktif mencari peluang untuk bekerja sama dengan berbagai macam individu, departemen, dan golongan tertentu. Kompetensi yang ke-9 adalah continuous learning. Harus mampu dengan teratur mengambil bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembangan diri lainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Mampu menguji setiap interaksi negatif atau positif sehingga mampu mempelajari terus situasi, mampu mengejar peluang untuk bekerja sama, dan mengambil bagian dalam proyek yang dapat memperluas ilmu pengetahuan, memberikan tantangan berpikir, dan mengembangkan imajinasi. Kompetensi yang ke-10 adalah embracing change. Mengetahui bahwa perubahan adalah suatu bagian yang penting bagi pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Ketika ditemukan perubahan yang tidak diinginkan atau tidak diantisipasi, maka pemimpin visioner dengan aktif menyelidiki jalan yang dapat memberikan manfaat pada perubahan yang terjadi tersebut. Ya, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini berkaitan dengan kepemimpinan visioner dalam menghadapi era disrupsi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.